Irama Inspirasi Ramadan. Sekarang kita akan berbincang. Sudah ada penanya yang akan bertanya. Silakan dimulai dulu dari Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisdayanti, dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, program Rekayasa. Insya Allah saya akan mengambil prodi kehutanan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Fatoni, pertama, bagaimana keadaan hutan Indonesia sekarang ini secara keseluruhan? Untuk yang kedua, untuk mengharap cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tulang punggung bangsa, apa saja yang harus kami persiapkan dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk hutan Indonesia demi menyelamatkan lingkungan Indonesia, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, untuk lingkup kecilnya dan untuk lingkup besarnya untuk penduduk dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sobit Aprilia dari Ciamis, Jawa Barat. Saya ingin bertanya, Pak, apa sih langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk menanggulangi tindak-tindak pembebatan hutan? Karena di kampung saya juga ada pembebatan hutan dan itu tidak ditanggulangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang, dari Ciamis. Pak Fatoni, sudah ada penanya-penanya kita jawab dulu dari mulai yang pertama mengenai keadaan hutan dan hal apa yang bisa kita persiapkan untuk menyelamatkan hutan Indonesia, Pak. Silakan. Terima kasih. Ini Ananda Krisdayanti ya, mengenai keadaan hutan kita. Kita sekarang punya 130 juta hektar ya. 70 juta kira-kira hutan produksi, kemudian 33 hutan lindung, dan sisanya 27 juta kira-kira hutan konservasi. Ya, jadi sebenarnya hutan konservasi ini hutan yang dipakai supaya satwa kita ini punya hak hidup ada di situ. Ya. Jadi disediakan 27 juta hektar supaya ciptaan Allah, gajah, harimau, macam-macam yang menjadi keunikan kekhasan Komodo itu hidup aman. Ya. Jadi bangsa ini sebenarnya sudah menyediakan sekian banyak areal untuk kehidupan, menjamin agar biodiversitas kita itu lestari. Nah, ini memang ya sebagian di antara areal ini karena dulu maraknya ilegelogeng, ya, kemudian juga penyerobotan tanah dan sebagainya, lahan ya, banyak yang mulai rusak. Tetapi pemerintah sekarang, ya, zaman Menteri Kehutanan sekarang Pak Zulkifli Hasan itu sudah bisa menurunkan degradasi hutan kita yang dulu tahun 2000-an zaman reformasi itu degradasi per tahun bisa mencapai lebih dari 2,5 juta hektar. Sekarang tinggal kira-kira ya 350.000 hektar saja. 10 kali lipat sudah turun. Jadi ini masih ada memang, tetapi sudah 10 kali lipat turunnya tingkat kerusakan hutan kita. Nah, ini saya kira kondisi hutan kita, oleh karena itu welcome ya. Jadi yang akan mengambil prodi kehutanan ini bagaimana kita mau berkontribusi. Nah, saya sedang membuka program yang kita sebut adalah Basarhut, Bakti Sarjana Kehutanan. Karena banyak sarjana kehutanan sekarang ini lulusannya itu 2.300 orang per tahun. Ini mencari kerja ya satu-satunya di bidang kehutanan ya, mungkin lingkungan juga bisa, sehingga banyak yang masih unemployment. Maka tahun depan kalau anggaran turun, saya akan membuka 1.000 sarjana kehutanan
untuk kita terima bekerja di lapangan-lapangan di hutan-hutan nantinya. Ya, silakan daftar. Kalau sudah tingkat terakhir ini nanti silakan daftar di web, di komputer nanti akhir tahun akan kita umumkan di mana saja akan ditempatkan, kemudian biaya kita semua pulang pergi dan sebagainya kita akan tanggung ya. Ini bagaimana berkontribusi ya nanti. Silahkan kontribusi langsung ke lapangan. Kemudian Nanda Putri tadi, apa kontribusi saya ya? Saya sudah 30 tahun bekerja di Kementerian Kehutanan ya, menjadi aktivis lingkungan juga karena menjadi seorang abdi negara, pegawai negeri, maka saya memfasilitasi banyak sekali yaitu gerakan-gerakan lingkungan untuk bisa berkiprah. Kemudian saya memfasilitasi bagaimana supaya yang sudah berkiprah itu kemudian diberikan penghargaan ya, ada melalui yaitu lomba konservasi sumber daya hutan. Setiap tahun ketemu presiden tanggal 17 nanti ya, ratusan orang ini hasil-hasil masyarakat maupun aktivis maupun yang lain-lain itu kita nilai untuk bisa mendapatkan penghargaan ya. Nah, di samping dari KLH itu ada Kalpataru ya. Jadi ini kontribusi memberikan penghargaan, menstimulasi mereka supaya mereka bisa kemudian berkiprah lebih baik lagi. Kemudian untuk turut menjaga supaya hutan lestari. Ini bagaimana ini ya? Silakan ya, aktivis lingkungan itu memberikan saran, masukan, kritik, kemudian juga langsung ikut berkontribusi kepada gerakan penanaman 1 miliar pohon. Nah ini silakan langsung berkontribusi. Jakarta banjir, kalau Jawa Barat ini, Bandung sekitarnya ini gundul. Nah Anda di sini silakan ya. Bibit kita sediakan, asal mau nanam tinggal minta. Nah ini silakan ada gerakan penanaman dan itu akan menjadi kontribusi yang nyata. Kemudian ya dari Soleh ya, dari Sobir ya, Ciamis, ini dari Ciamis, bagaimana ini kontribusi atau langkah konkret Kementerian Kehutanan untuk memberantas illegal logging? Tadi saya sampaikan dulu sekian tahun yang lalu itu luar biasa illegal logging. Kita kemudian ada kepresnya, 18 kementerian kita rangkul, penegakan hukum kita turunkan secara bagus. Akhirnya kemudian sekarang jauh berkurang, memang masih ada. Yang banyak sekarang justru penyerobotan lahan ya. Jadi itu kemudian marak sekarang di mana-mana, kayunya kemudian dimanfaatkan, lahannya diokupasi. Oleh karena itu maka minggu yang lalu Kementerian Kehutanan konkret mengeluarkan bersama DPR mengesahkan undang-undang disebut Undang-Undang P3H, yaitu Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Nah ini ada di situ. Ya, siapa nanti yang akan merusak hutan itu kena undang-undang itu nanti. Terima kasih. Di sesi berikutnya kita juga ingin mendengar dari beliau bagaimana kiranya tips-tips yang akan disampaikan oleh orang nomor 2 di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Tetap di Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan segarkan iman.